Tema kita hari ini adalah berfirmanlah Allah. Ini adalah kelanjutan dari ayat-ayat yang kita sudah bahas. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Karena itu maka tema ini, berfirmanlah Allah, adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan saudara-saudara, setelah Kejadian 1 ayat 1 dan 2, memasuki Kejadian pasal yang ketiga, Allah mulai dikatakan mengisi kekosongan bumi itu dengan karya-karya penciptaan. Dia melakukannya dengan firman-Nya. Berfirmanlah Allah. Itulah sebabnya tema ini saya angkat berfirmanlah Allah, karena di dalam banyak ayat dalam kisah penciptaan ini selalu diawali dengan berfirmanlah Allah. Mari perhatikan Kejadian 1. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. 6, berfirmanlah Allah. 9, berfirmanlah Allah. 11, berfirmanlah Allah. 14, berfirmanlah Allah. 20, berfirmanlah Allah. 24, berfirmanlah Allah. 26, berfirmanlah Allah. 29, berfirmanlah Allah. Jadi Allah menciptakan seluruh dunia ini melalui firman-Nya. Dan saudara-saudara, di bawah tema berfirmanlah Allah ini, saya akan membicarakan beberapa hal. Pertama, Tuhan menciptakan semuanya dalam 6 hari. Saya kira kita semua tahu. Mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-31 kitab Kejadian, kita tahu Allah memang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya itu dalam 6 hari. Bukan hanya dari kitab Kejadian ini, tapi dari bagian kitab suci yang lain. Secara eksplisit dikatakan demikian. Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Lalu Keluaran 31 ayat 17. 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan cipta langit bumi dalam 6 hari. Nah, saya mau bahas lagi ini lebih detail dalam 2 bagian. Pertama, apakah ini adalah hari secara harfiah? 1 kali 24 jam. Jadi Tuhan menciptakan seluruh bumi ini dalam 6 kali 24 jam. Nah, mengapa ini perlu dibahas? Karena begini, di dalam pembahasan kita tentang Kejadian 1 ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, kita sudah melihat ada upaya untuk mencocokkan antara klaim ilmu pengetahuan bahwa bumi telah berumur miliaran tahun dengan Alkitab. Maka lalu diciptakanlah apa yang disebut sebagai gap theory, bahwa di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ada sebuah gap yang berusia ratusan juta bahkan miliaran tahun. Itu disebut sebagai gap theory. Jikalau ada gap antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 dan gapnya miliaran tahun, maka itu berarti cocoklah dengan klaim ilmu pengetahuan bahwa bumi memang telah berumur ratusan juta bahkan miliaran tahun. Tapi saudara, upaya untuk mencocokkan klaim ilmu pengetahuan ini dengan Alkitab bukan hanya berlaku di dalam gap teori Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2, tetapi juga dalam bagian ini dikatakan bahwa Tuhan memang cipta dunia ini dalam 6 hari. Tapi itu bukan 6 hari biasa. Itu 6 hari yang panjang sekali. Dan ini disebut sebagai 8 day theory. Teori hari zaman.
Maka satu hari bukan 24 jam. Satu hari bisa ratusan juta tahun atau miliaran tahun bahkan, sehingga 6 hari penciptaan itu bisa miliaran tahun. Itu Eighth-day Theory, teori hari zaman. Dan teori ini dikemukakan atau dipakai oleh banyak orang. Saya seperti dalam gap teori, saya mengutip pandangan David Manners yang pernah berdebat dengan saya, orang saksi Yehova. Saya kembali mengutip tulisan dia di koran Timex. David Manners mengatakan begini, Alkitab tidak mengatakan bahwa lamanya tiap-tiap hari penciptaan adalah 24 jam. Sesungguhnya Alkitab memasukkan seluruh hari-hari ini ke dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, yaitu hari ketika Allah Yahuwah menjadikan bumi dan langit. Memperlihatkan bahwa tidak semua hari yang terdapat dalam Alkitab lamanya hanya 24 jam. Banyak yang menganggap kata hari yang digunakan dalam kitab Kejadian pasal 1 lamanya 24 jam. Namun di Kejadian 1 ayat 5, perhatikan ada kurung DB. DB itu apa? DB itu dunia baru. Itu Alkitab Saksi Yehova. Atau TDB, terjemahan dunia baru. Bahasa Inggrisnya New World Translation. Jadi kalau lihat orang kutip ayat dalam kurung TDB atau NWT, New World Translation, itu adalah Saksi Yehova. Nah, namun di Kejadian 1 ayat 5, terjemahan dunia baru, Allah sendiri dikatakan membagi hari ke dalam jangka waktu yang lebih pendek. Dan hanya bagian yang terang ia namakan hari. Di Kejadian 2 ayat 4, terjemahan dunia baru, seluruh masa penciptaan disebut satu hari. Inilah sejarah langit dan bumi. Pada waktu diciptakan, pada hari, seluruhnya dari 6 masa penciptaan. Jadi bukan 6 hari, 6 masa penciptaan. Allah Yahuwah membuat bumi dan langit. Nampaknya akan masuk akal. Hari-hari di kitab Kejadian juga mencakup waktu yang lama, ribuan tahun. Itulah teori hari zaman. Jadi Tuhan tidak menciptakan dunia dalam 6 kali 24 jam. Tapi menciptakannya ribuan, jutaan, bahkan bisa miliaran tahun. Sekalipun saya mengutip David Manners di sini, tapi teori ini tidak muncul dari David Manners, tidak muncul dari Saksi Yehova. George Pembers adalah orang yang dipercaya pertama kali mengeluarkan teori hari zaman ini. Lalu saudara, apa dasarnya mereka menganggap bahwa hari itu bisa adalah sebuah zaman dan bukan 24 jam? Menurut mereka, kata hari dalam bahasa Ibrani itu yom. Dan yom itu bisa berarti sebuah zaman yang panjang. Itu yom. Apakah benar demikian? Kata yom bisa merupakan satu rangkaian waktu yang panjang? Bisa memang. Saya beri contoh. Ulangan 32, 35. Di situ ada kata-kata hari bencana. Sebab hari bencana bagi mereka telah dekat. Yang namanya hari bencana tidak harus 24 jam. Bisa jadi bencana itu datang dalam tempo waktu yang lama. Tapi tetap disebut sebagai yom, hari bencana. 1 Samuel 13 ayat 22. Hari pertempuran. Orang bertempur kan bukan cuma satu hari. Bisa lama. Ayub 21 ayat 30. Hari kebinasaan, hari murka Allah. Atau 2 Korintus 6 ayat 2. Hari penyelamatan. Jadi yom itu tidak harus 24 jam. Bisa kurun waktu yang panjang. Saya kutip kata-kata Thyssen. Henry Thyssen bukan penganut teori hari zaman, tapi dia memberi keterangan tentang itu. Kata ini, yom, dipakai di Alkitab dengan berbagai arti. Siang yang berbeda dengan malam, Kejadian 1, 5, 16, 18. Siang, terang, dan malam gelap bersamaan. Ke-6 hari penciptaan. Serta periode-periode yang tidak tentu batas waktunya. Seperti hari bencana, hari pertempuran, hari murka, hari penyelamatan, dan hari Tuhan.
kadang-kadang kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai hari juga diterjemahkan sebagai beberapa lama. Kejadian 26 ayat 8, 38 ayat yang ke-12. Jadi karena yom bisa berarti suatu kurun waktu panjang, maka Tuhan menjadikan langit dan bumi 6 hari. Tidak harus 24 jam. Itu bisa zaman. Dengan ditetapkannya hari penciptaan adalah sebuah zaman. Bayangkan satu hari bisa jutaan tahun atau miliaran tahun. 6 hari, katakanlah satu hari 1 miliar tahun. 6 hari, 6 miliar tahun. Tuhan menjadikan bumi ini dalam 6 miliar tahun. Jadi lama. Nah, bagaimana kita menjawab teori seperti ini? Saya berikan beberapa jawaban. Pertama, kata hari atau yom untuk pertama kalinya muncul di dalam Alkitab, ya di Kejadian pasal 1 ini. Kita belum tahu apa-apa tentang makna yom. Kita belum tahu makna apa-apa tentang hari. Jikalau kita belum tahu apa-apa tentang makna kata hari atau kata yom, bagaimana tiba-tiba muncul di dalam Alkitab langsung dengan makna yang bukan harfiah? Untuk bisa memahami, saya tahu bahwa sebuah kata itu bisa punya 3 arti. Harfiah, simbolik, dan kiasan. Harus memang dibedakan. Burung merpati. Waktu Nuh melepaskan burung merpati, itu merpati sungguh-sungguh. Harfiah. Pada waktu dikatakan Tuhan Yesus selesai dibaptis, lalu muncullah burung merpati, itu merpati simbolik, bukan merpati sungguh-sungguh. Kalau itu diartikan sungguh-sungguh, berarti burung merpati sama dengan Roh Kudus. Begitu kucing makan burung merpati, kucing makan Roh Kudus. Begitu orang jual burung merpati, namanya jual Roh Kudus. Tidak. Yang muncul setelah Yesus dibaptis itu simbolik. Tapi ketika dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, itu kiasan. Yang bikin kacau adalah ketika harfiah dijadikan kiasan, kiasan dijadikan harfiah. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, Petrus ambil pedang, potong telinga hamba imam besar. Saudara-saudara, pedang itu adalah firman Allah. Berarti Petrus sedang pakai firman Allah menghadapi musuh. Ada amin saudara-saudara? Orang amin. Tapi kalau memang pedang itu firman Allah, Tuhan Yesus bilang pada Petrus, serungkan pedangmu. Artinya, serungkan firman Allah. Barang siapa bermain-main dengan pedang akan mati dengan pedang. Kan jadi kacau. Tidak. Pedang yang dipakai oleh Petrus itu pedang harfiah. Jangan diartikan firman Allah. Itu pedang harfiah. Tapi kalau kita membaca misalnya di Efesus pasal 5. Pedang roh yaitu firman Allah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pedang roh yaitu firman. Itu simbolik. Tapi waktu kita baca di Roma 13. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Maksudnya pedang itu apa? Kiasan. Kiasan untuk menghukum. Jadi pemerintah diberi kuasa untuk menghukum. Orang jahat dihukum oleh pemerintah. Jadi memang ada yang harfiah, ada yang simbolik, ada yang kiasan. Tapi kita tidak akan mampu memahami makna kiasan kalau kita tidak pernah mengerti makna harfiahnya apa. Nah, kata yom atau kata hari ini muncul pertama kali di kejadian ini. Dia tidak bisa muncul pertama kali dalam makna kiasan. Kita tidak akan tahu artinya. Dia harus muncul dalam makna harfiah. Setelah kita mengerti apa arti kata itu secara harfiah, barulah kita bisa memahami selanjutnya jikalau kata itu dipergunakan dalam makna simbolik atau makna figuratif, kiasan. Jelasnya saya kutip dari Kenham, Snelling, dan Whelan.
Mereka mengatakan begini. Beberapa orang mengatakan bahwa kata hari dalam Kejadian mungkin digunakan secara simbolis, sehingga kita tidak diperkenankan mengartikannya secara harfiah. Namun demikian, hal yang terpenting di mana banyak orang gagal mempertimbangkannya adalah sebuah kata tidak pernah digunakan secara simbolis ketika kata itu pertama kali digunakan. Kenyataannya adalah sebuah kata hanya bisa digunakan secara simbolis ketika pertama kali kata itu mempunyai arti harfiah. Dalam Perjanjian Baru, kita diberitahu bahwa Yesus adalah pintu. Kita tahu apa arti kata ini. Karena kita tahu bahwa kata pintu berarti sebuah jalan masuk. Karena itu kita mengerti arti harfiahnya. Ini bisa diterapkan dalam pengertian simbolis untuk Yesus Kristus. Kata pintu tidak bisa digunakan demikian jika dari semula kata itu tidak memiliki arti harfiah yang bisa kita mengerti. Dengan demikian, kata hari tidak bisa digunakan secara simbolis ketika pertama kali dipakai dalam kitab Kejadian. Yesus itu pintu. Kita mesti tahu dulu pintu itu apa secara harfiah. Yesus itu jalan. Ngerti dulu jalan itu apa. Yesus itu jalan. Memangnya jalan itu apa? Beta justru tahu. Nah, maka gelaplah kita semua. Karena itu pemunculan pertama kata hari di dalam kitab Kejadian harus diartikan secara harfiah. Maka hari di sana bukan simbolis untuk sebuah kurun waktu yang panjang, tapi ini adalah hari 24 jam. Kedua, ada keterangan waktu petang dan pagi dalam setiap hari penciptaan. Ayat 5 Kejadian 1. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Ayat 8, jadilah petang, jadilah pagi. Lalu ayat 13, jadilah petang, jadilah pagi. Dan seterusnya. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Ada keterangan seperti ini, petang dan pagi, itu menunjukkan bahwa hari di sana itu hari 24 jam. Bagaimana satu zaman yang panjang diterima, bagaimana kita menjelaskan kalau memang hari di situ berarti satu zaman miliaran tahun, terus petang arti apa? Terus pagi arti apa? Maka kalau konsisten, orang harus mengartikan petang secara simbolis juga, pagi secara simbolis juga. Lalu apa arti petang dan pagi secara simbolis? Henry Morris. Dalam kitab Kejadian konteksnya benar-benar menghindari makna apapun yang tidak pasti. Pemakaian angka untuk hari pertama dan seterusnya, atau pemakaian istilah-istilah pembatas petang dan pagi adalah pemakaian-pemakaian yang di tempat-tempat lain dalam Pentateuk. Pentateuk itu 5 kitab Musa, selalu mengandung arti sesungguhnya dari hari. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Mana lebih dulu? Pagi atau petang? Petang. Jadi hari itu permulaannya adalah sore. Menurut orang Ibrani. Makanya kita itu kalau hitung hari mulai pukul 00. Pindah tanggal. Orang Yahudi tidak. Sore lebih dulu. Baru pagi. Itulah sebabnya pergantian tanggal kita pukul 00. Orang Yahudi pergantian tanggalnya pukul 6 sore. Jadi hari Sabat yang hari Sabtu itu sudah dimulai Jumat sore jam 6. Itu dalam perhitungan mereka. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa ada keterangan petang pagi menunjukkan ini hari 24 jam. Ketiga, kata yom, hari, memang bisa berarti zaman yang panjang. Kalau yom berdiri sendiri. Tapi kalau ada yom, terus ada angka di depan, itu biasa harfiah. Misalnya 40 hari yom. Ini yom, tapi ada 40 di depan. Kalau ada angka depan, tidak bisa simbolis. Itu harus harfiah. 3 hari. 3 yom, maka yom ada 3. Tidak bisa simbolis. Paul Enns, setiap saat angka muncul dengan kata Ibrani yom, hal itu menuntut waktu 24
jam. Jadi Tuhan menciptakan bumi ini hari 1, hari 2, hari 3. Ada angka di sana. Begitu ada angka di sana, itu bukan simbolis. Keempat, ada kata Ibrani lain yang dipakai untuk menunjukkan satu kurun waktu yang panjang. Jikalau kurun waktu yang panjang, ada kata Ibrani yang lain, bukan yom. Itu kata olam, itu panjang. Jikalau memang yang dimaksudkan oleh penulis kitab Kejadian itu adalah suatu zaman yang panjang, mestinya dia memakai kata olam dan bukan kata yom. Henry Morris. Perlu diperhatikan juga bahwa setidaknya ada satu kata yang tepat. Olam bahasa Ibrani yang bermakna usia atau waktu yang panjang. Tidak tertentu dan kata itu seharusnya dipakai dalam Kejadian 1 dan Keluaran 20 jika itu adalah makna yang dimaksudkan si penulis. Fakta bahwa dia memakai kata-kata hari dan hari-hari tanpa petunjuk apapun dalam konteks dari makna yang bukan sesungguhnya menjelaskan bahwa yang dimaksudkannya adalah makna yang sebenarnya. Masih ada satu argumentasi, tapi nanti saya akan berikan belakangan pada saat saya membahas poin itu secara khusus. Tapi intinya adalah bahwa teori hari zaman, bahwa hari-hari penciptaan adalah hari dalam kurun waktu yang panjang, itu teori yang tidak benar. Hasil penafsiran Alkitab yang keliru. Ada seorang namanya James Barr. James Barr ini seorang profesor teologi, ahli, sangat ahli. Kalau orang belajar teologi, orang belajar dengan baik, pasti pernah mengenal nama James Barr. Kecuali belajarnya tidak bagus. Seperti Joshua Theo. Waktu dia diwawancara, dia bilang, dia tanya sama dokter siapa itu. Mengatakan bahwa apakah benar ada orang di dunia ini yang namanya Sabellius? Ataukah itu adalah tokoh fiktif karangan para Tritunggal, para pengaruh Tritunggal? Kalau orang belajar teologi tak mungkin tidak kenal Sabellius. Sampai orang bertanya apakah Sabellius itu benar-benar ada atau tokoh fiktif. Menunjukkan dia tidak pernah belajar sejarah. Mustahil. Sama juga dengan orang belajar teologi. Mereka tidak bisa tidak kenal orang namanya James Barr. Dia seorang pakar. Dan orang sepakar James Barr ini, waktu mengomentari teori hari zaman, dia mengatakan begini. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada profesor bahasa Ibrani atau perjanjian lama di universitas manapun di dunia yang tidak percaya bahwa penulis kitab Kejadian 1-11 mempunyai maksud meyakinkan pembacanya pada satu pokok pikiran bahwa penciptaan terjadi dalam rangkaian waktu 6 hari yang sama dengan 24 jam sehari seperti yang kita alami sekarang. Maka kesimpulan kita, teori hari zaman, X-Day teori ini, itu adalah teori yang tidak alkitabiah. Memaksa Alkitab, menafsirkan Alkitab supaya cocok dengan ilmu pengetahuan. Tapi itu menunjukkan kegagalan penafsiran Alkitab dengan benar. Maka Tuhan menciptakan dunia ini dalam 6 hari. 6 hari yang mana? 6 hari kita. 6 hari 24 jam. Terus kenapa mesti 6 hari? Kenapa tidak 1 hari saja? Kita bahas nanti. Tapi pokoknya bumi, laut, segala isinya diselesaikan dalam 6 hari penciptaan secara harfiah. Itu saya lagi bahas poin 1, lalu poin kecil A-nya. Ya. Sekarang masuk poin B-nya. Penciptaan dalam 6 hari ini meniadakan teori yang lain. Teori evolusi. Kalau tadi melawan H-Day teori, sekarang melawan teori evolusi. Ya, jikalau Tuhan Allah menciptakan dunia ini 6 hari dan 6 hari selesai semuanya, otomatis teori evolusi menjadi gagal. Teori evolusi yang sudah mendunia
dari Charles Darwin melalui bukunya The Origin of Species 1859. Memang banyak sebelum Darwin sudah ada banyak yang bicara tentang teori evolusi. Tapi Darwin melalui bukunya Origin of Species itu, dia memberikan atau memperkenalkan teori evolusi di seluruh dunia. Ada banyak pandangan seputar teori evolusi, tapi intinya begini, bahwa menurut teori evolusi menjelaskan asal-usul kehidupan, pada mulanya secara kebetulan muncullah satu makhluk bersel satu. Lalu dia makhluk bersel satu ini dia mulai mengalami evolusi perlahan-lahan menjadi semacam ikan, lalu amfibi, lalu mamalia, lalu sampai kepada manusia sekarang. Saya mengutip kata-kata Pak Yakub Trihandoko yang mungkin lebih sederhana untuk menjelaskan konsep teori evolusi. Teori evolusi bisa dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa manusia berasal dari satu proses evolusi yang panjang. Dimulai dari zat yang paling sederhana sampai terbentuknya makhluk yang sangat kompleks yang disebut manusia. Keberadaan zat hidup pertama ini biasanya dipahami sebagai hasil sebuah peristiwa alam yang kebetulan dan tiba-tiba. Proses yang diperlukan untuk evolusi ini bisa memakan waktu berjuta-juta tahun. Untuk mendapatkan gambaran dari ini sekonyong-konyong, secara mendadak tiba-tiba muncul satu makhluk bersel satu. Terus setelah jutaan tahun dia berkembang sampai jadi manusia. Nah, untuk memberikan gambaran kepada kita, saya ingin kita melihat video berikut ini.
Itulah seluruh proses evolusi yang dimulai dari satu makhluk bersel satu yang hidup secara kebetulan, terus berevolusi, evolusi berjuta-juta tahun, ratusan juta tahun. Dan kita adalah bentuk evolusi sempurna. Homo sapiens. Tapi apakah kita sudah seperti ini? Belum tentu. Karena kita bisa berevolusi ratusan juta tahun. Akan muncul lagi satu jenis baru, makhluk baru, model baru. Hasil evolusi kita. Nah, jadi kalau melihat teori evolusi seperti itu, sampai pada bentuk manusia seperti sekarang, itu butuh ratusan juta tahun. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan menjadikan semuanya dalam 6 hari, 1 kali 24 jam. Maka penciptaan dalam 6 hari itu bertentangan dengan konsep teori evolusi. Seringkali yang kita ketahui ya seperti gambar ini, yaitu bahwa manusia dari kera menjadi manusia. Tapi sebelum kera itu masih panjang ke belakang. Aslinya dari makhluk bersel satu. Tapi yang sering kali dipahami ya sudah dari bentuk kera itu lalu menjadi manusia. Misalnya dari kera ini. Setelah jutaan tahun dia evolusi lagi. Terus evolusi lagi. Terus. Makin ganteng. Terus. Mulai bagus. Dan akhirnya sempurna. Menjadi Bill Clinton. Mantan presiden Amerika. Jadi berarti ada hubungan antara yang pertama ini dengan yang ini. Ini hasil evolusi. Kira-kira gambaran evolusi seperti itu. Nah, kita sebenarnya bisa membantah semua ini dengan suatu hukum-hukum atau ilmu-ilmu yang jauh lebih hebat. Misalnya penelitian DNA, RNA, atau semua hukum ilmu pengetahuan yang lain. Seperti hukum termodinamika, entropi dan sebagainya. Tapi kalau kita mau jelaskan itu, kita tidak punya background, pandangan itu akan sulit. Tapi saya hanya mau menunjukkan ini mustahil dengan dua alasan. Pertama, teori ini mengatakan bahwa seluruh kehidupan dimulai dari suatu makhluk bersel satu yang kemudian berevolusi selama jutaan tahun menjadi makhluk hidup yang lain. Makhluk bersel satu. Sekarang kita tanya, makhluk bersel satu itu dari mana? Tadi kan dikatakan dia muncul secara kebetulan. Bagaimana satu kehidupan bisa muncul secara kebetulan? Kebetulan hidup. Menurut saya ini sesuatu yang tidak masuk di akal. Itu termasuk dengan mereka bilang teori Big Bang. Teori Big Bang, alam semesta ini tercipta oleh sebuah Big Bang, ledakan besar sekian miliar tahun yang lalu. Terus Big Bang ledakan besar, yang meledak itu apa? Oh ini yang meledak. Terus ini itu dari mana? Maka seluruh teori Big Bang termasuk teori evolusi tidak mampu menjelaskan asal usul kehidupan. Seandainya kita setuju asal usul kehidupan itu makhluk bersel satu. Mereka tidak bisa jelaskan maksud makhluk bersel satu dari mana. Tidak mungkin sebuah kehidupan muncul secara kebetulan. Tak usah omong kehidupan. Sebuah keteraturan saja. Kalau saudara jalan-jalan ke hutan. Di tengah hutan. Saudara melihat ada 3 batu tungku. Lalu ada periuk di atasnya. Isi air. Ada gula di sebelah. Ada kopi di sebelah. Ada pisang goreng di sebelah. Mana yang akan saudara pilih? Pertama. Itu muncul secara kebetulan. Atau kedua. Ada orang yang membuatnya. Yang mana lebih masuk akal? Yang lebih masuk akal yang kedua. Kita bahkan meniadakan kemungkinan itu muncul secara mendadak, secara tiba-tiba, tanpa sengaja tiba-tiba pisang goreng ada di situ. Tanpa sengaja ada kopi gula di situ. Tidak bisa.
Logika kita mengharuskan ada yang membuat. Makanya munculnya alam semesta itu bukan sebuah kebetulan yang tanpa perencanaan, tidak. Kalau saudara ketemu jam tangan, ini hukumnya bagus sekali. Tiap 60 detik, jarum detik tak 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 tak, tak 60, yang jarum menit geser satu. Begitu jarum menit tak 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 60, jarum jam geser satu. Waktu kita lihat seperti ini, kita tahu ada orang pintar yang bikin. Atau kita berpikir ini secara kebetulan mendadak muncul. Mustahil. Dua orang astronom bersahabat baik. Yang satu itu adalah seorang yang percaya Tuhan. Yang satu tidak percaya Tuhan. Mereka dua sering berdebat. Satu hari yang tidak percaya Tuhan, yang ateis, berkunjung ke temannya yang percaya Tuhan. Temannya yang percaya Tuhan ini sedang membentuk miniatur alam semesta dalam sebuah kotak kaca. Di sini matahari, di sini bulan, planet-planet. Oh, bagus sekali. Lalu temannya yang ateis begitu masuk, lihat kotak kaca miniatur alam semesta, dia bilang, wow, siapa yang bikin? Bagus sekali. Teman yang percaya Tuhan bilang, tidak ada yang bikin. Tiba-tiba muncul. Lalu saat kawannya bilang, lu kira saya gila? Bagaimana itu bisa muncul? Pasti lu yang buat. Lalu teman yang percaya Tuhan bilang, untuk yang bentuk mini saja kau anggap gila kalau mengatakan ada dengan sendiri. Harus ada yang buat. Kenapa yang aslinya kau bisa anggap muncul secara kebetulan? Jadi teori evolusi tidak bisa jelaskan asal usul. Dia bisa jelaskan proses evolusinya. Tapi sumber kehidupan itu tidak bisa dijelaskan. Kedua, perhatikan bahwa teori evolusi ini mengatakan suatu spesies tertentu mengalami perkembangan atau evolusi menjadi spesies yang lain dalam kurun waktu jutaan tahun. Tadi ya kita sudah lihat ya bahwa dia mulai berubah. Saudara lihat video tadi ada angkanya tuh, angka tahunnya. Sekarang saya hanya beri contoh saja. Misalnya ikan itu setelah jutaan tahun muncul menjadi buaya atau binatang darat. Ya. Dari ikan menjadi seekor binatang darat. Buaya katakan begitu, jutaan tahun. Kira-kira dalam proses tetap di situ. Kira-kira selama dalam proses jutaan tahun ini, berarti kan dia berubah bentuk pelan-pelan kan? Dari ikan tiba-tiba 10 tahun kemudian 100 tahun kemudian 200 tahun 300 tahun dia berubah pelan-pelan. Ada yang mati tidak? Mesti ada. Maka mestinya kalau evolusi benar mesti ada, kalau fosil ikan banyak, fosil buaya banyak. Tapi fosil setengah ikan, setengah buaya, atau 1/4 buaya, 3/4 ikan, itu tidak pernah ada. Berarti ada missing link di sini. Ada fosil-fosil antara yang hilang. Mestinya begitu. Karena ini jutaan tahun. Masakan dari jutaan tahun seekor ikan menjadi seekor binatang darat tidak pernah mati selama jutaan tahun? Tidak, pasti banyak yang mati. Kalau banyak yang mati di tengah proses evolusi, maka harusnya ada bentuk antara atau ada model spesies pertengahan antara ikan dan buaya. Itu mesti ada. Tapi dalam kenyataannya tidak pernah ada. Termasuk evolusi, kita ambil bagian akhir dari monyet atau kera menjadi manusia. Fosil kera banyak, fosil manusia banyak. Tapi fosil manusia setengah kera atau kera setengah manusia, mana ada? Saya kutip kata-kata Henry Morris. Banyak fosil kera yang sesungguhnya dan fosil manusia yang sesungguhnya telah ditemukan. Maka sangat sedikitnya fosil-fosil yang dapat dianggap sebagai bentuk antara yang mungkin ada antara kera dan manusia. Cukup
untuk menolak meruntuhkan teori nenek moyang manusia yang seperti kera. Hanya beberapa potongan tulang yang telah ditemukan dibayangkan sebagai suatu jenis spesies manusia yang lebih rendah. Adalah situasi yang aneh mengingat berjuta-juta manusia kera yang tentunya telah hidup dan mati selama masa transisi jutaan tahun. Hipotesis dari nenek moyang pertama yang mirip kera sampai menjadi manusia. Tidak pernah ada. Tapi mungkin saudara berpikir, masa tidak pernah ada? Ya, coba lihat gambar ini. Bukankah dari ini ditemukan fosil-fosil yang ada antara yang paling kiri monyet itu dan manusia? Bukankah di tengah-tengah ada seperti itu? Tidak ada. Kalau saudara lihat di gambar ada. Saudara lihat di film ada. Tapi dalam kenyataan tidak pernah ada. Ada banyak penemuan fosil yang dianggap itu adalah fosil antara monyet dan manusia ada di pertengahan. Misalnya fosil manusia Piltdown. Ini manusia Piltdown ditemukan tulang dan tengkoraknya. Dan ini dipercaya manusia Piltdown ini dari tulang dan tengkoraknya mereka rekonstruksi kira-kira manusia Piltdown itu modelnya seperti yang sebelahnya itu. Nah, bagi mereka inilah fosil antara. Tapi saudara, penelitian lebih lanjut terhadap tulang-tulang fosil ini ternyata ditemukan rekayasa penipuan ilmu pengetahuan di mana yang terjadi itu adalah rahangnya monyet digabungkan dengan tengkorak manusia. Jadinya seperti ini. Saudara lihat, itu sebenarnya rahang manusia. Ya. Tengkoraknya manusia, tapi rahang itu yang warna hitam, itu rahang monyet. Jadi para ilmuwan ini melakukan kebohongan dengan mengambil tengkorak manusia, digabungkan dengan rahang monyet, lalu dipublikasikan, inilah fosil manusia monyet. Dan ini sudah berhasil dibongkar sebagai sebuah penipuan terhadap publik. Lalu ada yang dikenal sebagai Pithecanthropus erectus, itu manusia Jawa. Ini seperti ini, ditemukan fosil dengan tulang-tulang, tengkorak dan tulang yang lain di sini. Lalu mereka dari fosil ini mereka mencoba memvisualisasikan manusia Pithecanthropus erectus, manusia Jawa itu modelnya seperti ini. Nah, kalau modelnya begini memang setengah kera. Tapi saudara, benarkah demikian? Setelah diadakan penelitian lebih lanjut, ternyata itu bukan fosil manusia kera. Itu fosil manusia dan kera. Manusia dan kera, tulang-tulangnya ditemukan di tempat yang sama. Bukan karena itu hasil evolusi, tapi diteliti pada saat itu memang ada manusia makan kera. Lalu mati. Maka disitulah ada mereka makan otaknya kera. Maka tengkoraknya kera ada di situ. Mungkin beracun kah atau apa? Lalu setelah makan mati juga manusia di situ. Maka tulang yang lain, tulang manusia, tengkorak kera ada di situ. Berarti itu manusia dan kera, bukan manusia kera. Paham? Ya. Lalu berikut ada yang namanya Sinanthropus pekinensis. Ini manusia Peking di Tiongkok sana. Itu ditemukan seperti ini. Lalu mereka percaya inilah missing linknya, inilah fosil antara. Tapi saudara, mereka lalu rekonstruksi kalau ini Sinanthropus pekinensis model tengkoraknya seperti ini, maka kira-kira manusianya model seperti itu apa? Manusia model seperti ini, manusia Peking. Ini dipercaya sebagai manusia yang evolusinya belum sempurna, sudah mati. Tapi kenyataannya adalah bahwa ini lagi-lagi bukan manusia kera, tapi ini adalah manusia dan kera.
Entah apa yang terjadi di sana, pokoknya itu fosil manusia dan kera, bukan manusia kera. Satu fosil yang ditemukan yang dianggap sebagai penemuan besar, sebagai fosil antara, itu adalah apa yang dikenal atau diberi nama Lucy. Ini Lucy. Yang ditemukan tulang-tulangnya seperti itu, rangkanya. Lalu mereka mencoba membangun, memvisualisasikannya, maka modelnya seperti yang gambar tengah itu dan diberi nama Lucy, mukanya kira-kira model seperti ini. Cantik bukan? Tapi itu ada pertengahan antara manusia dan kera. Tapi saudara, setelah diteliti ulang, diklasifikasi ulang, ternyata ini bukan manusia kera. Ini kera murni yang sudah punah. Bukan manusia kera. Ada lagi yang namanya Remapithecus brevirostris. Ini kera rama bermuka pendek. Ini ditemukan di Pakistan tahun 1930. Ini ditemukan rahang, gigi-giginya. Lalu mereka membuat gambaran. Maka bentuknya itu kira-kira seperti ini. Ini pertengahan manusia dengan kera. Tapi saudara, ini bahkan penemunya berani presentasi di muka pengadilan untuk membuktikan teori evolusi. Tapi 2 tahun setelah penemuan ini dibuktikan bahwa ternyata gigi-gigi ini bukan gigi manusia kera, ini gigi babi. Ya. Lalu juga ada yang namanya Hesperopithecus. Ini penemuan gigi-gigi seperti ini. Nah, mereka percaya ini giginya manusia kera. Tapi setelah penelitian lebih lanjut, ternyata gigi orang utan. Maka sebenarnya fosil kera banyak. Fosil manusia banyak. Tapi fosil di tengah-tengah manusia dan kera dalam proses evolusi berjuta-juta tahun itu tidak pernah ada. Seandainya evolusi benar, harus ada. Karena ini bukan waktu 1-2 hari. Saya kutip kata-kata William Lane Craig. Bukti fosil berdiri begitu teguhnya melawan doktrin nenek moyang yang sama. Ketika Darwin mengajukan teorinya, salah satu kelemahan utamanya adalah tidak adanya bentuk organisme transisi di antara satu organisme dengan organisme lainnya. Darwin menjawab ini dengan mengatakan bahwa binatang transisional ini ada di masa lalu dan suatu saat akan ditemukan. Tapi ketika para ahli paleontologis menemukan sisa fosil, mereka tidak menemukan bentuk-bentuk transisional ini. Mereka hanya menemukan lebih banyak lagi binatang dan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Tentu ada beberapa bentuk transisional yang dicurigai seperti Archaeopteryx, seekor burung dengan fitur reptilia. Tapi jika teori neo-Darwin itu benar, tidak akan hanya ada beberapa missing link. Tapi seperti yang ditekankan oleh Michael Denton, akan ada jutaan bentuk transisional dalam catatan fosil. Pikirkan misalnya, semua bentuk antara intermediate yang seharusnya ada untuk seekor kelelawar dan seekor paus yang telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Masalah itu tidak lagi dapat ditiadakan begitu saja dengan mengatakan bahwa kita belum menggali cukup jauh. Bentuk-bentuk transisional belum ditemukan. Karena itu semua memang tidak ada. Maka bukti yang menyangkut doktrin nenek moyang yang sama begitu kacau. Tidak ada. Yang ngomong ini orang-orang ahli. Orang-orang Kristen yang ahli. Tidak pernah ada. Ya. Dan menurut saya hal ini sudah cukup membuktikan bahwa evolusi itu sebenarnya bukan sains. Evolusi bukan ilmu pengetahuan. Itu dongeng. Atau hanya filsafat. Atau sebuah keyakinan tanpa bisa dibuktikan. Sayangnya kita sekolah, kita dapat teori itu. Diajar. Saya tidak tahu sekolah sekarang. Kurikulumnya masih membahas teori evolusi atau tidak. Tapi waktu saya sekolah dulu masih ada. Saya ingat guru saya menjelaskan bahwa kita ini manusia Pithecanthropus erectus. Dari Pithecanthropus erectus sampai Homo sapiens. Dengan tulang-tulangnya dijelaskan.
Tapi itu bukan sains. Henry Morris lagi. Sebenarnya evolusi bukanlah sains sama sekali. Evolusi adalah satu filsafat atau cara berpikir. Para ahli evolusi mengaku bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat terjadinya evolusi yang sesungguhnya. Dari satu jenis makhluk menjadi jenis makhluk yang lebih kompleks. Banyak binatang telah menjadi punah selama beberapa ribu tahun dalam catatan-catatan tertulis yang kita miliki. Tapi tidak ada binatang jenis baru yang berkembang selama periode tersebut. Sekalipun para ahli evolusi meyakini bahwa perubahan-perubahan evolusioner yang besar ini pasti telah terjadi lebih dari ratusan juta tahun dari sejarah bumi yang diperkirakan. Tidak satu pun dari perkiraan itu yang bisa dibuktikan dan bahkan diuji. Tidak ada seorang pun yang hadir untuk mengamati dan mencatatnya. Sehingga gagasan-gagasan semacam itu sepenuhnya berada di luar ruang lingkup sains yang sesungguhnya. Evolusi harus diyakini, bukan diamati. Itu adalah masalah iman, bukan sains. Beda ya kalau kawin campur. Saudara kasih kawin binatang A dengan binatang B, lalu muncul jenis baru. Itu lain, itu hasil kawin campur. Tapi bukan hasil evolusi. Perubahan pelan-pelan, tidak. Makanya orang tanya sama saya, Pak, apakah benar air bah menutupi seluruh bumi? Ya. Apakah semua binatang itu naik di atas Batranu? Ya. Setelah itu habis air bah turun semua? Ya. Lalu ditanya, bagaimana mungkin ada komodo bisa berenang dari Ararat sana sampai di Pulau Flores? Ayo jawab bagaimana? Lain kali baru kita jawab. Tapi saudara bisa cari saya sudah bahas di YouTube ya. Masuk YouTube saja cari bagaimana komodo bisa berenang dari Batranu sana sampai di Pulau Komodo di Flores. Itu sudah saya bahas di YouTube. Saudara cari dan dengar sendiri. Ya, tapi saudara-saudara, dari semua ini kita bisa lihat bahwa evolusi itu tidak lebih daripada sebuah dongeng, bukan sains. Dan aneh kalau itu bisa masuk di dalam pelajaran di sekolah. Harusnya dikeluarkan dari kurikulum. Kalau masih ada, Menteri Pendidikan perlu perhatikan ini. Nah, kalau kita melihat kitab Kejadian, 6 hari semua selesai. Dan diciptakan semua jenis. Coba Kejadian 1, 21, 24, 25. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dengan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Semua jenis sudah dicipta. Jadi bukan hanya 1-2 jenis lalu mulai berevolusi jadi jenis yang lain. Semua jenis sudah dicipta. Dan segala jenis burung yang bersayap. Berarti tidak ada burung yang Tuhan tidak cipta. Tapi lalu muncul hasil evolusi. Tidak. Segala jenis burung. Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, segala jenis binatang liar. 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Berarti segala jenis diciptakan Allah, bukan hasil evolusi. Maka dari sini kita harus membuang teori evolusi ke dalam sampah. Nah, dari semua yang saya jelaskan, hari ini saya membuang 2 teori ke sampah. Pertama, X-Day teori, teori hari zaman. Dan kedua, teori evolusi. Kali lalu kita sudah membuang ke sampah gap teori, teori kesenjangan, Kejadian 1 dan 2. Nah, dari apa yang saya jelaskan ini terlihat bahwa ternyata ada begitu banyak teori yang dimunculkan dari Alkitab yang ditafsirkan secara salah atau bahkan memang mempunyai spirit melawan Alkitab. Seperti teori evolusi. Itu punya spirit yang melawan Alkitab. Henry Morris bilang, evolusi hanyalah sebuah usaha menjelaskan asal-usul segala sesuatu di luar Allah. Karena itu saudara-saudara, teori kesenjangan mencoba menafsirkan Alkitab supaya cocok dengan ilmu pengetahuan.
Teori hari zaman juga demikian. Teori evolusi itu mau menjelaskan asal-usul kehidupan di luar Allah. Maka di sini kita bisa lihat memang ada banyak teori yang melawan Alkitab. Dari dulu sampai sekarang banyak teori sudah diciptakan yang bertentangan dengan Alkitab atau berusaha melawan kesaksian Alkitab. Akar semuanya menurut saya adalah ketidakpercayaan pada Alkitab. Banyak orang mungkin merasa Alkitab yang kita miliki ini hanyalah sebuah kitab kuno yang tidak berarti. Alkitab yang kita miliki ini tidak lebih daripada sebuah catatan kuno yang banyak kesalahannya. Banyak orang berpikir demikian. Banyak orang skeptik berpikir demikian. Dan celakanya ada banyak teolog juga berpikir demikian, terutama dari kalangan liberal. Dari sekolah-sekolah teologi yang liberal yang tidak lagi percaya kesaksian kitab suci. Saya kutip kata-kata Yohanes Rahmat. Yohanes Rahmat mengatakan begini, Alkitab adalah kumpulan tulisan manusia kuno yang sama sekali asing bagi kita di abad 21 tentang Allah yang diyakini bekerja dalam sejarah Israel kuno dan di dalam gereja-gereja perdana. Ini kumpulan tulisan manusia kuno yang sama sekali asing bagi kita. Ini orang-orang yang memang tidak menghargai Alkitab. Dan banyak sekolah teologi seperti itu. Ada satu teman dari Kupang sini, tinggal di Fontaine, dari gereja Kota Kupang, merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi seorang pendeta. Maka pergilah dia ke salah satu sekolah teologi di Salatiga dengan semangat membara untuk belajar firman Tuhan, jadi pendeta. Sampai di kelas, dalam satu pelajaran, dosennya masuk. Siapa percaya ini firman Allah? Semua mahasiswa angkat tangan. Lalu dosennya, saya tidak percaya. Black, banting di tanah. Bukan cuma banting di tanah, taruh kaki di atas. Begitu taruh kaki di atas, semua mahasiswa shock. Ini anak dari Kupang ini coba mendebat. Tapi ternyata ya namanya mahasiswa baru, kalah debat lah. Kalah debat. Dan bahkan dia menjadi sasaran olok-olok dari yang lain. Hari ini masih percaya Alkitab firman Allah dan tertawa. Anaknya menjadi frustrasi dan berpikir, jikalau saya sekolah teologi lalu menganggap ini tidak ada arti apa-apa, untuk apa saya sekolah teologi? Akhirnya mengundurkan diri dari sekolah teologi itu dan kembali ke Kupang dan melayani biasa saja tanpa menjadi seorang pendeta. Model seperti itu. Dan saudara pergi ke sekolah-sekolah teologi liberal, banyak seperti itu. Saya sendiri mengalaminya. Kuliah doktor yang kedua ini saya ini. Kuliah yang pertama itu akhirnya saya berhenti di tengah jalan. Sudah bayar mahal, tiap hari hanya berkelahi bertengkar saja. Karena anggapan bahwa kejadian 1 sampai kejadian 11 itu mitos. Mereka mengemukakan penemuan-penemuan Epik Gilgamesh, Enuma Elis, dokumen-dokumen dari bangsa Sumeria kuno sampai pada kesimpulan kitab Kejadian dengan seluruh kisah penciptaan itu hasil caplok dari bangsa Sumeria kuno. Juga demikian kisah air bah, itu semua juga adalah caplok dari kebudayaan kuno. Itulah teologi liberal. Sementara banyak orang Kristen percaya kesaksian kitab suci. Banyak teolog, banyak pendeta tidak lagi percaya pada Alkitab. Dan kita lihat, karena ketidakpercayaan pada Alkitab sebagai firman Allah, itulah muncul segala macam teori-teori untuk membantah atau melawan kitab suci. Bahkan saudara-saudara, tidak sedikit yang pernah meramalkan dalam zaman hidup mereka bahwa satu hari nanti
Alkitab ini akan punah dan ditinggalkan oleh banyak orang. Seorang yang namanya Thomas Paine atau sering disebut sebagai Tom Paine, dia menulis sebuah buku pada sekitar tahun 1700-an akhir sampai awal 1800-an. Dia menulis bukunya The Age of Reason. Dan dalam bukunya itu dia menyerang Alkitab secara habis-habisan. Saya mengutip dari Wikipedia bagaimana menjelaskan tentang pandangan Tom Paine dalam buku The Age of Reason. Dikatakan begini, Paine menganjurkan penggunaan nalar sebagai pengganti wahyu, membuatnya menolak mujizat dan memandang Alkitab sebagai satu karya sastra biasa dan bukan sebagai suatu teks yang terilham secara ilahi. Berarti Tom Paine tidak percaya Alkitab firman Allah. Selanjutnya, dia mempertanyakan kesucian kitab suci dan menganalisanya seperti orang lain menganalisa buku lain. Misalnya, dalam analisa kitab Amsal, dia menyatakan bahwa isinya tidak setajam pepatah orang Spanyol. Maksudnya, isi kitab Amsal tidak setajam pepatah orang Spanyol dan tidak lebih bijak dan ekonomis daripada Franklin. Maksudnya Benjamin Franklin, mantan presiden Amerika. Dengan menggunakan metode yang tidak umum dalam bidang keilmuan kitab suci hingga abad 19, Paine menguji konsistensi internal Alkitab dan mempertanyakan keakuratan historisnya, sehingga menyimpulkan bahwa buku tersebut tidak diilhami oleh Tuhan. Buku Alkitab tidak diilhami oleh Tuhan. Paine yakin bahwa kitab tersebut hanya mitos lain yang dikarang oleh manusia. Ini adalah Tom Paine dengan bukunya The Age of Reason. Dan bukunya laris. Lalu Tom Paine mengeluarkan sebuah kalimat bahwa satu hari nanti bukunya akan laris di seluruh dunia dan Alkitab hanya akan dijumpai di museum. Itu nubuatan dari Tom Paine. Tapi mari kita lihat hari ini. Itu tahun 1700, hampir 1800. Sekarang sudah 1900, sudah 2000, sudah 200 lebih tahun. Alkitab ada di mana? Alkitab tetap ada dan dicintai. Bahkan sudah masuk HP lagi. Ya, sudah masuk dalam Alkitab elektronik, dipakai di seluruh dunia. Sekarang kita tanya, di mana buku The Age of Reason? Ada di museum selama ratusan tahun. Baru-baru ini dikeluarkan dan dijual, dicetak dan dijual. Harganya berapa? 98.000. Tapi Alkitab dipakai dan dicintai jutaan manusia, tidak pernah hilang dari sejarah. Maka ramalan Tom Paine gagal. Ada lagi seorang penulis dan filsuf Prancis yang namanya Voltaire. Hidup juga sekitar 1700-an. Ini adalah Voltaire. Dia seorang yang menentang kekristenan. Sering menyerang Alkitab dalam tulisan-tulisannya. Saya kutip kata-kata Daniel Merritt yang menjelaskan tentang Voltaire. Sebagai seorang deis ini gini. Deis itu percaya deisme. Deisme itu percaya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya. Tapi setelah itu Tuhan tidak kontrol lagi. Dia membiarkan dunia jalan dengan hukum-hukumnya. Jadi yang Tuhan ciptakan itu adalah hukum. Bukan hanya alam, tapi hukum alam. Sama seperti gini. Pencipta jam sudah mengatur hukumnya 60 detik 1 menit, 60 menit 1 jam. Setelah itu jual bebas, kita pegang pakai jam ini. Tapi pencipta jam tidak urusan langsung dengan jam. Jam ini berjalan tidak ada hubungan dengan penciptanya. Jam ini berjalan hanya berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan penciptanya. Dunia ini berjalan tidak bergantung pada Allah. Dunia ini berjalan hanya bergantung pada hukum-hukum yang sudah dibuat Tuhan Allah.
tapi tidak bergantung langsung dengan Tuhan Allah. Nah, Voltaire adalah seorang deis seperti ini, dengan paham deisme. Sebagai seorang deis, dia sangat menentang iman Kristen dan menulis banyak karya yang agak mengejek dan mengungkapkan penghinaannya terhadap iman dan Alkitab. Kritikannya terhadap agama Kristen dipenuhi dengan bisa ular beracun. Dia menyebut iman Kristen sebagai tahyul yang jahat. Sekarang perhatikan beberapa pernyataan dari Voltaire. Alkitab. Apa itu Alkitab? Itulah yang telah ditulis oleh orang bodoh, yang dipuji oleh orang dungu, yang diajarkan oleh penipu, dan didengarkan sepenuh hati oleh anak-anak kecil. Voltaire juga mengatakan, kita hidup di senja kekristenan. Maksudnya apa? Ini sudah senja, sebentar lagi Kristen habis. Kita hidup di masa senja kekristenan. Dalam sebuah surat pada tahun 1767 kepada Raja Frederick Agung, Voltaire menulis kepada Frederick, sang raja. Dia bilang begini, kekristenan adalah agama yang paling konyol, paling tidak masuk akal, dan berdarah yang pernah menginfeksi dunia. Satu-satunya penyesalan saya dalam kematian adalah bahwa saya tidak dapat membantu Anda dalam usaha mulia untuk membasmi dunia dari tahyul yang terkenal ini. Dia sangat benci Kristen kelihatannya. Daniel Merritt mengatakan Voltaire mengakhiri setiap surat kepada teman-temannya dengan crassus infam, hancurkan keburukan agama Kristen. Dalam pamfletnya The Sermon on the 50, dia menyerang dengan kejam perjanjian lama, mujizat Alkitabiah, kontradiksi Alkitabiah, agama Yahudi, Tuhan Kristen, kelahiran Yesus dari perawan, kematian Kristus di kayu salib. Tentang 4 Injil dia menulis betapa bodohnya, betapa sengsara, betapa najis dan menjijikan di dalamnya. Dan Alkitab penuh dengan kontradiksi, kebodohan dan kengerian. Voltaire menganggap sebagian besar doktrin iman Kristen seperti inkarnasi, korban tebusan, Tritunggal, perjamuan kudus sebagai kebodohan dan irasional. Pada tahun 1776, Voltaire berkata begini, 100 tahun dari zamanku tidak akan ada lagi Alkitab di bumi ini kecuali satu yang dilihat oleh seorang kolektor barang kuno. 100 tahun setelah kematianku Alkitab tidak ada di mana-mana, hanya satu dan diburu oleh kolektor barang-barang kuno. Itu nubuatan Voltaire. Dari mana Voltaire mengucapkan kalimat ini? Dari rumahnya. Ini adalah rumah dari Voltaire. Dari rumah inilah dia mengeluarkan nubuatan 100 tahun dari zamanku tidak ada lagi Alkitab di bumi kecuali satu yang dilihat oleh kolektor barang kuno. Dan saudara-saudara, tidak sampai 100 tahun, 58 tahun setelah kematiannya kembali ke rumah tadi. 58 tahun setelah kematiannya, entah bagaimana rumah ini ditinggali oleh seorang yang namanya Henry Tronsin. Henry Tronsin ini adalah presiden dari Evangelical Society of Geneva, sebuah lembaga Alkitab. Presidennya tinggal di sini. 58 tahun setelah kematian dari Voltaire. Dan karena sebagai presiden dari lembaga Alkitab, rumahnya ini dicetak Alkitab sebanyak-banyaknya dan dipenuhi dengan Alkitab dan traktat-traktat Injil mulai dari bawah sampai atap, sampai plafonnya penuh dengan Alkitab. Voltaire sudah mati, nubuatannya gagal. Dia bilang Alkitab tidak ditemukan 100 tahun setelah dia. Belum 100 tahun setelah dia. Sejarah berbalik. Dari rumah di mana dia keluarkan nubuatan itu, Alkitab justru dipenuhi dari lantai sampai langit-langit. Karena itu saudara, memang ada banyak orang tidak percaya Alkitab. Banyak orang mengaku orang pintar.
orang-orang yang berilmu tinggi tidak mempercayai Alkitab. Tapi sebagai orang-orang beriman, kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang selalu bisa dipercaya. Setelah Daniel Merritt membahas tentang Voltaire, lalu dia mengakhiri tulisannya dengan kata-kata sebagai berikut. Kisah Voltaire menjadi contoh dan pengingat bahwa ramalan dan upaya bodoh manusia untuk memadamkan Alkitab akan sia-sia. Tidak ada palu pencemooh dari orang-orang skeptis yang pernah membuat hancur landasan kekal firman Tuhan. Kepada mereka yang berusaha melakukannya, Yesus dengan tegas menyatakan, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Nats pembimbing kita tadi. Karena itu saudara, marilah terlepas dari begitu banyak teori yang dipakai untuk melawan Alkitab, orang-orang Kristen yang betul-betul mengasihi Tuhan harus mempercayai Alkitab dan menganggap Alkitab sebagai sesuatu buku yang layak dipercaya. Kita bersyukur ada namanya ilmu sodok. Itu bahasa tempo dulu. Bahasa populernya arkeologi. Mungkin karena arkeologi itu sodok-sodok dalam tanah, makanya disebut ilmu sodok. Tapi arkeologi modern memberikan sumbangsi besar untuk membuktikan keakuratan Alkitab, terutama dalam hal sejarah. Saudara-saudara, coba saudara mari kita lihat Ulangan 7 ayat 1. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan dia menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het. Kitab Ulangan menyebut ada orang Het atau ada bangsa Het. Tapi saudara, pada abad 19 banyak orang menertawakan Alkitab. Karena apa? Alkitab menyebut ada bangsa Het, tapi tidak ada satu literatur manapun di luar Alkitab yang pernah menyinggung adanya bangsa Het. Tidak ada. Maka mereka menganggap ini Alkitab membuat nama fiktif. Tidak pernah ada dalam sejarah. Tapi pada tahun 1906, ilmu arkeologi menggali di sekitar Hatuhas. Dan saudara, ternyata ditemukan sebuah tablet. Ini tabletnya. Ini ada di Museum Turki sekarang. Dan dalam tablet ini, itu diceritakan ini tablet yang berisi perjanjian perdamaian setelah perang besar di Kadesi. Dan perang besar itu antara Raja Mesir Ramses II melawan bangsa Het. Ini museum Turki ada. Berarti saudara, setelah mereka bilang Alkitab omong kosong karena menyinggung bangsa Het, padahal bangsa Het tidak pernah ada dalam sejarah, arkeologi membuktikan ada. Dan bangsa Het perang besar dengan Ramses II dari Mesir. Berarti penggalian arkeologi membuktikan Alkitab itu benar. Daniel pasal 5 ayat 1. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. Raja Belsasar ini diragukan. Kenapa? Karena tidak pernah ada dalam catatan sejarah manapun ada raja namanya Belsasar. Ini raja Babylon. Para sejarawan Yunani menceritakan atau dalam tulisan-tulisan sejarawan Yunani seperti Xenophon dan Herodotus yang mencatat raja-raja Babilonia, tidak satu kali pun menyebut ada raja nama Belsasar. Juga saudara, Ptolemeus dan Berosus itu mencatat terus dari dinasti awal ketika keruntuhan Babilonia, menyebut tentang raja-raja Babilonia. Tapi tidak ada nama Belsasar di dalam. Karena itulah para ilmuwan itu mengatakan berarti Alkitab bohong. Tidak pernah ada Raja Belsasar. Itu karangan Alkitab. Tapi saudara-saudara, tahun 1854 penggalian arkeologi menemukan apa yang dikenal sebagai silinder Nabonidus. Ini silinder Nabonidus. Ini ditemukan. Ada yang bisa baca? Silinder Nabonidus ini menceritakan kisah Raja Nabonidus itu
memperbaiki kuil-kuil dewanya. Dan setelah dipelajari semuanya, bahasa kuno ini dalam silinder Nabonidus ada satu kalimat begini. Saya kutip kalimat. Untukku, Nabonidus, Raja Babylon, selamatkan aku dari dosa terhadap dewa besarmu dan berikanku hadiah umur panjang, dan untuk Belsasar putra sulungku, keturunanku, berikan rasa hormat kepada dewa besarmu di hatinya, dan biarlah dia tidak mempunyai kesalahan penyembahan, biarlah dia dikenyangkan dengan hidup berkelimpahan. Untuk Belsasar putra sulungku. Orang sudah terlanjur tuduh Alkitab salah. Ternyata penggalian arkeologi menunjukkan ada namanya Raja Belsasar, berarti Alkitab tidak bohong. Pontius Pilatus itu adalah orang kita kenal semua. Dia gubernur di wilayah Yudea. Dan saudara-saudara, orang Roma itu pintar dalam mencatat. Semua dicatat. Tapi menariknya, tidak ada satu catatan tentang Pontius Pilatus pernah jadi gubernur di Yudea. Dalam seluruh catatan Roma, tidak ada. Maka orang mengatakan perjanjian baru omong kosong. Apalagi kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus diragukan keberadaannya karena tidak ada dalam catatan Roma. Tapi saudara-saudara, semuanya bungkam. Tahun 1961 dalam sebuah penggalian arkeologi di Kaisarea Maritima ditemukan prasasti ini. Ini ada di Museum Israel sekarang. Ya. Ada di prasasti ini, dan dalam prasasti ini ada tulisan di situ. Tulisannya adalah dedikasi bagi Julius Tiberius. Lalu baris keduanya Pontius Pilatus, gubernur Yudea. Penggalian arkeologi membuktikan. Masih banyak penggalian arkeologi yang bisa membuktikan bahwa apa yang dicatat oleh Alkitab dari ribuan tahun yang lalu akurat secara historis dan tidak meleset. Robert Whitty dalam bukunya The Bible Fact or Fiction, dia mengutip beberapa pandangan para pakar. Saya berikan beberapa pakar yang dikutip oleh Whitty. Hinneman mengatakan, dari ratusan ribu benda purbakala yang ditemukan oleh para arkeolog, tak satu pun yang berlawanan atau menyangkal satu kata, frase, klausa, atau kalimat dalam Alkitab. Namun justru selalu menguatkan dan membuktikan fakta catatan Alkitab. Nelson Clegg, ini arkeolog Yahudi, dapat dikatakan secara tegas bahwa tidak ada penemuan arkeologi yang berlawanan dengan acuan Alkitab. Sekian banyak penemuan arkeologi yang ada meneguhkan baik secara garis besar maupun secara terperinci pernyataan historis dalam Alkitab. Lalu Dr. Keller berdasarkan bukti yang berlimpah-limpah dan telah teruji dengan baik yang tersedia saat ini, saat saya memikirkan kecaman orang-orang skeptik pada abad 18 dan selanjutnya berusaha memusnahkan Alkitab, kalimat ini terus menggema dalam pikiran saya. Alkitab itu benar akhirnya. Dia melihat orang banyak serang Alkitab, tapi dengan melihat seluruh bukti penggalian arkeologi, Alkitab itu benar akhirnya. Akhirnya Alkitab itu benar. Karena itu, biarlah orang meragukan Alkitab. Biarlah orang lain menghina Alkitab. Biarlah para teolog liberal tidak menghargainya dan tidak menganggap Alkitab berarti. Tapi saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, harus mempercayainya, menyukuri keberadaannya, mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, menemukan kebenaran tentang Allah di dalamnya, dan lebih-lebih menemukan juru selamat kita di dalamnya. Abraham Lincoln
mantan Presiden Amerika berkata, saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari Juru Selamat dunia dikomunikasikan kepada kita melalui buku ini. Karena itu, teori boleh banyak, tapi back to the Bible, kembali pada Alkitab dan belajar Alkitab sungguh-sungguh. Minggu depan saya akan bahas hari-hari penciptaan. Hari pertama Tuhan cipta terang. Terus. Sekaligus kita bahas sedikit pandangan Yosua Teo. Karena menurut Yosua Teo, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Kejadian 1 ayat 3 Tuhan bilang, berfirman Tuhan, jadilah terang, maka terang jadi. Yesus itu terang. Allah menciptakan terang, berarti Allah menciptakan Yesus. Nanti kita bahas. Hari pertama Tuhan cipta apa? Bagaimana menjelaskan hari kedua, hari ketiga, sampai hari-hari penciptaan. Kita akan bahas itu minggu depan. Tapi biarlah penjelasan ini meletakkan dasar bagi kita. Bahwa kita harus lebih percaya pada kitab suci. Daripada seluruh teori yang dibangun untuk melawan kitab suci. Puji Tuhan, Alkitab itu benar. Akhirnya. Bersambung pada bagian yang kedua minggu depan dalam tema berfirmanlah Allah.